Masih dulu. Sudah kedengaran, Kak? Jelas ya? Oke, terima kasih. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ivan dari Otoritas 2019, dan mungkin di kesempatan ini saya akan sedikit memberikan beberapa latihan soal, dan nanti teman-teman juga bisa menjawab beberapa latihan soal karena akan ada hadiah menarik ya. Mungkin di sini saya langsung izin buat share screen aja. Oke, udah kelihatan ya. Oke, jadi langsung aja, aku rasa nggak usah terlalu lama. Kita akan masuk ke soal pertama, teman-teman. Ini sebenarnya soal yang menurut saya sendiri jarang keluar di ujian PAI sih. Jadi kalau teman-teman fokusnya mau ikut ujian, ini soal yang sangat mudah, sangat dasar, jadi gampang kok. Ini dikasih tahu survival SLT-nya dan diminta tunjukkan bahwa dia itu adalah survival function yang memang valid atau benar. Nah, simpelnya gini, survival function itu kan fungsi yang menunjukkan peluang hidup seseorang ya. Mudahnya adalah sesuatu itu akan hidup di waktu yang ke 0. Jadi asumsi pertama itu adalah S0 itu sama dengan 1. Nah, kalau kita masukin nilai 0 ini ke persamaan S0T, itu kita akan peroleh nanti nilainya 1. Seperti ini. Jadi ini kan T-nya kan 0 ya, jadi langsung 5 pangkat 5, 5 per 5 pangkat berapapun hasilnya adalah 1. Nah, cara asumsi kedua itu adalah semakin lama usianya atau semakin lama dia hidup atau suatu benda berfungsi pasti akan rusak atau akan meninggal. Jadi sebenarnya limit dari T mendekati T hingga itu pasti nilainya adalah 0. Nah, sebenarnya kalau teman-teman malas pakai limit gitu, kita tinggal masukin aja sih angka random gitu. Misalkan T-nya 100, terus T-nya 1000, pasti itu akan mendekati 0. Tapi kalau pakai limit itu simpel aja. Jadinya kita akan punya limit dari T hingga untuk 5 dibagi T plus 5 pangkat 3. Nah, ini kita tinggal pakai aturan L'Hopital. Jadi tinggal diturunin aja. Nanti jadinya adalah seperti ini. Limit dari T menuju T hingga dari 5 pangkat 3 dibagi T plus 5 pangkat 3 kan ya. Ini kan perubahannya seperti ini. Nah, kalau kita L'Hopitalin, yang atas ini akan menjadi 0. Berapapun yang bawahnya, nggak peduli berapapun yang bawahnya. Nah, ya udah, karena nilainya 0, berarti sesuai. Asumsi kedua. Asumsi ketiga, fungsi survival itu adalah decreasing, atau nggak mungkin peluang hidupnya itu bertambah ketika dia semakin tua kan. Jadi balik lagi, sebenarnya kalau teman-teman mengambil angka random, itu udah menunjukkan. Jadi misalkan ambil S1, S2, S3, itu akan selalu pasti menurun. Nah, tapi ada cara yang akan lebih valid lagi, yaitu dengan menggunakan turunan. Turunannya sendiri tinggal gini aja ya. S0T-nya tadi adalah 5 per T plus 5 pangkat 3. Tinggal kita cari S aksen T-nya. Kita berarti punya di sini adalah 5 pangkat 3 tetap, karena udah diturunin, konstanta jadi bakal gini. Sebelum diturunin, kita ubah bentuknya aja biar nanti nggak terlalu sulit. Nah, ini aku ubah jadi 5 pangkat 3 dikali T plus 5 pangkat min 3. Jadi biar bentuknya tuh perkalian, bukan turunan yang pembagian. Nah, ini kan kalau konstanta turunnya pasti 0 ya. Jadi ini pasti 0. Terus tinggal ditambah turunan dari yang ini, yang sampingnya. 5 pangkat 3 dikali dengan minus 3 T plus 5. Nah, karena non-increasing function atau decreasing function itu adalah turunan pertama bernilai negatif atau 0. Dan di sini tuh udah ada variabel yang bikin negatif. Berarti kita tahu bahwa fungsi ini adalah non-increasing function atau selalu menurun. Gitu. Nah, untuk yang B-nya, ini kan disuruh cari S15 terus dalam kurung 25 gitu ya. Ini definisinya sendiri cukup mudah teman-teman, tapi kalau teman-teman perhatiin di pada anak sendiri itu
berapa sih peluang yang seorang berusia 15 akan bertahan hingga 25 tahun kemudian gitu ya. Jadi langsung aja aku bikin di atas ini ya. 15 sampai 25 itu artinya seseorang yang berusia 15 tahun akan bertahan hidup hingga 25 tahun kemudian. Jadi kita harus cari tahu nih berapa sih peluang kehidupan di 25 tahun kemudian dari umur 15, yaitu di umur 40 tahun. Jadi tinggal langsung aja S40 dibagi dengan 15. Nah, ini nanti teman-teman bisa langsung masukin rumusnya aja. Langsung masukin ke persamaan tadi yang S0T yang di sini. Itu kita masukin T-nya 40 dan 15, nanti kita bisa dapat hasilnya. Ini kalau kita masukin jadinya ini ya. Kalau kita masukin jadinya 5 dibagi 45 pangkat 3 dibagi dengan 5 per 20 pangkat 3. Nanti kita bisa dapat hasil itu di sekitar 0,087. Kurang lebih untuk yang pertama kayak gini. Ada yang mau tanya mungkin teman-teman buat fungsi survival secara umum, terus S15 sama 25 itu tadi peluang orang berusia 15 bertahan hidup 5 tahun. Gitu. Ini yang pertama masih gampang sih. Karena 60 sendiri kan susahnya itu nanti ketika udah masuk ke benefit itu ya udah mulai susah lah ya, bukan susah sih, mulai kompleks. Kalau masih survival function cukup simple sih, gitu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanyain, aku tunggu dulu nggak apa-apa. Oke, aku rasa belum ada, mungkin kita bisa lanjut aja. Buat soal nomor 2 ini cukup mudah, jadi mungkin aku kasih kesempatan buat teman-teman ya, karena ini mirip sama yang pertama lah. Tadi ada yang mirip kan. Jadi buat teman-teman, aku kasih waktu mungkin sekitar 2 menit ya. Sampai 4:05 nih buat teman-teman coba ngerjain ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Nanti kalau ada yang bisa jawab ya bisa mendapat nominasi buat hadiah ya. Hadiahnya lumayan sih teman-teman. Jadi silakan aku tunggu buat sampai 4:05. Buat yang A itu kan diminta bayi yang baru lahir meninggal sebelum usia 60. Berarti itu dikasih tahu juga notasinya 60 kilo. Teman-teman tinggal cari aja peluang di teman-teman tinggal cari peluang dia meninggal di usia 60 tahun. Itu gampang banget, tinggal dimasukin malah gitu ya. Jadi kasih tahu sih itu yang A ya. Yang B itu seorang berusia 30 tahun hidup paling nggak sampai 70 tahun. Jadi teman-teman harus cari dulu peluang orang di 70 tahun itu hidup dibagi dengan peluang di 30 tahun. Itu buat yang B. Kalau yang C, force of mortality, teman-teman ini ya yang mungkin agak agak kerja dikit ya, harus ngubah rumus lagi, tapi itu nggak susah kok. Tinggal lihat rumusnya, terus masukin umurnya. Udah. Itu buat yang C. Itu sih. Kalau teman-teman ada yang bingung soal ini, nggak apa-apa ya. Tanya aja, nanti coba aku bantuin. Tapi aku juga memberikan kesempatan buat teman-teman ngerjain soal ini. Kalau udah ada yang ada, langsung resen juga boleh teman-teman.
Oke, buat di tes Erlangga ini udah selesai atau mau nanya? Ini jawabnya langsung. Suaraku masuk nggak, Mas? Masuk, masuk. Ini jawabnya langsung semuanya atau A dulu, B dulu, C Kalau dulu? bisa semuanya nggak apa-apa. Oh ya udah, belum selesai baru A. Ya udah. Nggak apa-apa kalau mau yang A dulu. Jawabannya 0,16 bukan, Mas? 0,16. 74467926. Kita tulis dulu ya. 0,1674. Oke, lanjut dulu aja. Nanti kita reveal di belakang. Thank you, Erlangga. Oke, Mas. Buat yang B juga nggak beda jauh sih sama yang A ya. Yang C lah yang menurutku mungkin kalian harus agak mikir karena itu agak sedikit berubah rumus gitu ya, tapi nggak susah sih. Apa teman-teman udah dapat yang B? Yang lain juga nggak apa-apa ya. Harus yang Erlangga tadi. Gimana teman-teman? Udah dapat yang B belum? Ini yang B juga Udah, lama. Mas. Suaraku masuk nggak, Mas? Masuk, masuk. Pelan dulu. Kalau dari aku nemunya 0,844. Oke, 0,844. Yang C dapat nggak? Atau belum nyari? Yang C itu posisinya dia pakai ini bukan, Mas? Kalau kalau kayak turunan gitu bukan? Iya. Oh, ya udah sih, cuman nggak yakin. Ya udah, nggak apa-apa. Thank you Erlangga. Kita bahas aja ya teman-teman ya. Buat yang A sama B itu udah benar nilainya. Kita buka aja. Jadi step pertama, kalau aku suka sama mirip kayak pada orang tadi, suka buat pakainya fungsi survival dibanding pakai yang F0 ini. Jadinya
kita ubah dulu aja biar pakai survival. Itu berarti kan S0T-nya adalah langsung aja ya 1 dikurangi fungsi F-nya, langsung udah kita peroleh 1 dikurang min T per 100 pangkat 1/5. Nah, kalau buat yang A, itu teman-teman bisa langsung aja masukin F60. Karena tadi kalau teman-teman ingat, F itu sebenarnya kayak fungsi ya kegagalannya gitu kan. Jadi langsung aja 1 dikurangi 1 dikurang 60 per 100 pangkat 1/5. Nah, ini dapatnya adalah tadi benar 0,1674. Ini biasanya kita ambil 4 angka aja sih. Terus kalau yang B itu, karena diminta probabilitas seseorang berusia 30 tahun itu hidup paling nggak 70 sampai 70 tahun atau 40 tahun lagi, kita peroleh persamaan ini kan, 40 dan 30. Atau lebih mudahnya itu langsung aja ini S30 40, sehingga kita punya S70 S070 dibagi S030. Udah. Nah, ini karena tadi kita udah punya persamaan S0 ya, tinggal substitusikan aja. Jadi 1 dikurangi 70 per 100 pangkat 1/5 dibagi dengan 1 dikurangi 30 per 100 pangkat 1/5. Ini kalau dinilai nanti 0,844. 0,841 sebenarnya. Lebih gitu. Nah, untuk force of mortality itu biasanya bisa disebut juga apa ya, hazard function atau mungkin kegagalan itu sendiri sebenarnya. Jadi kita punya lambangnya adalah mu x gitu ya. Ini tuh bisa dari ini min d per dx dari S0x dibagi dengan S0x gitu ya, atau min d per dx sorry, ini malah jadi kayak alpha, d per dx dari ln S0x. Nah, jadi sebenarnya sama aja, tergantung teman-teman memakai yang mana. Kita pakai aja yang ini ya, yang min d per dx dari ln S0x. Jadi kita harus turunin dulu fungsinya. Di mu x sama dengan min d per dx dari ln tadi S0x-nya kita lihat gitu ya, 1 min, nah karena ini kan S0t, t-nya kita ganti S aja nggak apa-apa, jadinya 1 min x per 100 pangkat 5. Ini tinggal kalkulus biasa aja, mungkin aku skip aja, nggak usah sampai turunannya aku jelasin. Jadi tinggal kita peroleh, nanti hasilnya adalah 1 per 500 min 5x. Tapi perlu ingat teman-teman, ini adalah mu x atau force of mortality ketika usia x. Sementara yang diminta adalah ketika usia 50 tahun. Nah, tinggal kita masukin ini 50. Jadinya 1 per 500 dikurangi 5 dikali 50. Diperoleh nanti 0,004. Itu. Ini buat force of mortality-nya. Jadi kalkulusnya harus jalan juga kalau buat soal ini. Thank you ya buat Erlangga tadi udah jawab. Terima kasih. Teman-teman yang lain juga jangan mau kalah ya. Buat next-nya aku lanjut ke soal selanjutnya dulu aja. Ini juga simple, dikasih tahu F0x gitu ya, dan diminta 10, 5, Q30. Nah, itu sendiri kalau teman-teman tadi ingat sama yang dibilang Pak Danang itu adalah peluang seorang berusia 30 tahun gitu ya akan meninggal karena Q di antara 10 hingga 15 tahun ke depan, atau seorang berusia 30 tahun meninggal di antara usia 40 dan 45 tahun. Gitu ya. Jadi kalau kita gambar di sininya grafiknya kita mainnya 30, posisinya 40 dan 45. Ini tuh dia harus dead. Itu dead. Meninggal. Nah, logikanya ini teman-teman. Kalau kita mau cari tahu berapa peluang dia meninggal di antara 40 sampai 45 dengan diketahui dia udah hidup di usia 30. Kita tinggal mencari berapa sih peluang kehidupan di antara usia 40 hingga 45.
dibagi dengan usia peluang mencapai usia 30 gitu kan. Jadi kita bisa peroleh nanti persamaan ini. S40 dikurangi S45 dibagi dengan S30. Sekali lagi logikanya, berapa peluang ketika hidup di usia 40 dikurangi dengan peluang di usia 45, itu berarti kan dia meninggal. Gitu. Dibagi dengan peluang hidup di usia 30, karena di sini dimintanya dimulai dari 30. Ini balik lagi, tinggal masukin aja ke fungsi F0 tadi, maaf, fungsi survivalnya. F0 kita ubah dulu. Kalau kita punya F0 seperti ini, berarti kita punya S0-nya adalah 1 per X kuadrat. Ya. Jadi tinggal dimasukin aja nih. 1 per 40 kuadrat dikurangi 1 per 45 kuadrat dibagi 1 per 30 kuadrat, nilainya itu sekitar 0,11805. Udah. Ini cukup simpel. Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Buat fungsi ini nih, yang pertama nih, yang 10, 5 ke 30 ini. Ada yang bingungin? Mungkin? Mungkin kalau udah aman boleh kasih reaction. Atau di chat, oke gitu. Oke, baru 1. Teman-teman yang lain nunggu ya. Oke. Oke, mungkin aku lanjut dulu aja buat nomor selanjutnya. Buat nomor selanjutnya ini mirip dari gabungan dua soal sebelumnya. Jadi sekali lagi aku mau ngasih teman-teman kesempatan kalau ada yang mau coba jawab, atau gini deh, kasih bantu aku buat ngejawab ini. Jadi step-stepnya tuh gimana tuh boleh. Ini nggak terlalu susah sih, mungkin sampai ini ya 416. Kalau nggak mau kasih angkanya, kasih tahu stepnya gimana kira-kira. Ini cukup gampang kok, tinggal gabungin aja dari soal dua nomor sebelumnya, kan dikasih tahu kan new X itu berapa, diminta peluang kematiannya berapa, terus ingat kan dibilang Pak Danang tadi, kalau 10 terus ada garis satu gitu, nggak ada konstanta di depan, itu berarti 1 gitu kan. Oh ya, sama ini aku mau ngasih uh, dikit rangkuman rumus yang akan kepake di nomor selanjutnya nanti. Jadi ini juga bisa kepake buat teman-teman yang mau belajar buat ujian. Bentar ya. Jadi kalau di situasinya ujian itu kan kalian nggak mungkin nulis rumus ya. Jadi ya harus pakai rumus jadi, dan itu sangat membantu sih. Ntar aku cari dulu ya sambil nunggu teman-teman. Salah ini malah. Nah itu ringkasan rumus 60 cukup kepake buat teman-teman yang mau ujian. Misalnya aku juga ngapal rumus itu tuh. Karena kayak kan banyak ya, survival function tuh banyak tipenya gitu loh. Ada yang contact cause of mortality, white plague,
banyak nih. Jadi itu salah satu yang bisa membantu kita dibandingin dengan rumus. Oke, teman-teman ada yang dapat nih buat yang nomor ini? Atau ada yang mau bantu kasih tahu caranya juga boleh. Pertama cari apa sih gitu. Pertama cari ini Mas, apa namanya? TPX-nya dulu harusnya. Cari apanya? TPX. TPX. Ya. Oke, terus ngapain kalau udah dapat TPX? Kalau dapat TPX itu kan posisinya kalau divert itu kan rumusnya kan T divert UGX sama dengan TPX dikurangi T plus UGX. Oh ini ya, bentar. U given TPX. Sorry, TPX. Dengan UPX dikurangi U plus TPX. Ini ya, maaf ya, agak jelas tulisannya. Benar ya Erlangga ya? Kok hilang? Oh iya betul Mas, sorry nggak kan. Oke. Nyari TPX-nya pakai apa? Nyari TPX-nya pakai eksponen Mas. Eksponen mu integral mu t. Oke, ya udah. Thank you Erlangga. Ya. Oke, benar teman-teman. Jadi buat soal ini kalian butuh nyari TPX-nya atau dalam hal ini gini ya. Kalau tadi teman-teman melihat yang di atas ini kan ada cost mortality kan yang nah ini yang mu x sama dengan min d per dx dari S0 x itu persamaan itu akan digunakan untuk mencari TPX di sini. Jadi ini dari samping aja, jadi TP0-nya ini kan S0T. Nah ini tuh kita bikin ini aja. Rumusnya kan eksponensial dari minus integral 0 sampai T dari mu T dt. Nah, ini udah kita tinggal masukin aja rumusnya. Berarti ini kita tinggal integralin aja. Eksponensial dari batasnya itu gini. Aku sebelum ke TPX-nya, aku biasa prefer gini. Kita cari dulu persamaannya, oke gimana? Persamaan nilainya baru kita nyari TPX-nya. Kalau dari persamaan ini, itu kita bisa peroleh nilainya adalah nanti intinya S30 bisa 15. Sorry, bukan 15. So, itu lalu dikurangi dengan S031 dibagi dengan saat 20 tahun. Nah, jadi kita langsung masukin aja nih S020 misalkan ya kan. Langsung di eksponensial dari 0 sampai 20 ini minus ya, tekan minusnya dari mu x-nya. Mu x-nya kan yang ini kita pakai mu x. Nah, ini kayaknya nggak usah aku jabarin seperti apa. Nanti ketika teman-teman masukin ini di fungsi kalkulator, jadi satu tips lagi kalau mau ujian pakai kalkulator yang bisa integral aja, itu cukup membantu banget. Nanti teman-teman bakal dapat nilainya adalah 0,945. Nah, S30 dengan cara yang sama itu berarti kan eksponensial, jadi integralnya 0 sampai 30 minus mu x tinggal dimasukin aja, dx itu nilainya adalah 0,0096. Untuk S31-nya itu adalah 0,5904. Itu. Ya udah, ini tinggal teman-teman masukin nilainya ke rumus yang di sini. Ini nanti bakal diperoleh nilainya adalah 0,0242. Jadi peluang seseorang berusia 20 tahun akan meninggal di antara umur 20 dan 31 adalah sebesar kurang lebih 2%. Itu buat yang nomor ini. Buat nomor selanjutnya ini kalau teman-teman tadi ingat yang terakhir ada fungsi TX.
itu adalah future lifetime random variable atau harapan hidup seseorang gitu ya. Dan saat ini diminta di usia ke-20. Nah, jadi varian dari TX ini tuh ada dua cara. Kalau teman-teman ingat, kita bisa kalau nyari varian X. Varian dari X itu kan ekspektasi dari X kuadrat gitu ya, dikurangi dengan ekspektasi dari X yang dikuadratkan. Nah, dalam hal ini ada rumus yang lebih cepat. Gini, rumusnya adalah seperti ini. Var dari T, ini T20 ya. T20 itu adalah omega min X kuadrat dikali dengan C dibagi dengan C plus 1 kuadrat dikali C plus 2. Nah, di sini kita perlu nyari omega yang terlebih dahulu. Kita perlu mencari omega terlebih dahulu dengan persamaan yang nomor 2. Ini aku kasih dua alternatif rumus karena balik lagi ya, kalau di ujian biasanya kalau lebih hafal rumus banyak akan lebih cepat. Tapi buat yang nomor 2 ini kita cari tahu dulu nilai omeganya. Nah, sebelum nentuin omeganya yang pakai kertet atau yang E itu yang ekspektasi dari seseorang usia 20 akan hidup 50 tahun lagi, itu yang kedua ya. Dapat interpretasi seperti itu, kita cari tahu dulu. Yang pertama adalah TP20-nya. Oke. TP20. Ini langsung aja jadinya S0 20 plus T dibagi S0 20. Nah, teman-teman tinggal masukin nilai S0-nya aja. Nanti hasil akhirnya itu adalah 1 min T per omega min 20 kuadrat. Ini aku rasa nggak perlu dijabarin lah ya buat penurunan rumusnya. Tapi ini udah cepat aja, tinggal 10 menit lagi. Jadi setelah kita dapat nilai TP20-nya, kita pakai rumus yang ini. 20 sama dengan berarti integral dari 0 sampai 50 kalau kita 1 minus 50. Nah, ini kenapa batasnya sampai 50? Karena dia udah di usia 20 tahun dan harapannya adalah hidup 50 tahun lagi, itu adalah 24,56. Beda kalau itu nggak ada 50-nya. Kalau nggak 50-nya, dia akan hidup sampai akhir hayatnya atau dalam hal ini sampai omeganya. Karena itu diketahui. Nah, kalau dikasih tahu sampai 50 di situ, berarti cuma batasnya sampai 50 aja. Ini kan nanti ini kita bisa peroleh nilainya omega itu sekitar 97. Nah, ini kita coba masukin ke rumus cepatnya aja ya. Jadi langsung aja 97 dikurangi 20. Sorry, aku nggak bisa ini. Di bawahnya aja. Jadi langsung aja 97 dikurangi 20 kuadrat. Nah, C ini apa? C ini adalah pangkatnya dari ini. Jadi bentuk S0P ini adalah bentuk modified de Moivre. Kalau teman-teman mungkin lihat yang dari PDF tadi kok itu ada rumusnya di sana kok. Tinggal cari aja di bawah, agak bawah, modified de Moivre. Nah, ini tinggal dikali 2 dibagi dengan berarti 2 plus 1 kuadrat 3 dikali 2 plus 2. Ini hasilnya sekitar 329,38. Gitu. Nah, cara ini akan sama kalau teman-teman, nah ini cara yang pakai varians di bawah. Cuman ya ini preferensi sih. Mau yang lebih panjang atau yang lebih singkat itu juga bisa kurang lebih gitu buat yang variansnya. Ada yang mau tanyain mungkin? Silakan teman-teman. Ada tips nggak buat apa namanya menghafalkan rumus-rumusnya gitu, atau cuma harus praktis terus aja? Oke, thank you. Emang kalau rumus ini praktis aja sih, soalnya
eh, itu juga bahkan nggak sering keluar gitu loh yang varian. Kalau yang apa ya di ujian itu biasanya kebanyakan the waiver yang biasa sih. Jadi yang expectation-nya apa expectation yang future lifetime-nya yang doang. Terus kadang yang Mu X-nya tuh keluar. Tapi kalau yang varian sebenarnya jarang kita ujian. Praktis aja sih, nggak ada cara lain loh. Tapi biasanya mirip-mirip. Mereka mirip-mirip. Jadi tinggal cari polanya aja gitu. Cukup. Oke. Mungkin aku lanjut dulu aja buat soal selanjutnya itu. Ini juga sebenarnya kalau teman-teman lihat di PDF-nya ada cara cepatnya dibandingin ngerjain langsung ya. Ini aku langsung buka aja. Kalau nah ini kurang lebih gini. Jadi ada nilai S0X-nya. Ini juga modified de Moivre dan diminta mencari mu X dikali dengan expectation life-nya atau EX-nya gitu ya. Sama. Jadi caranya yang ekspektasi X ini kayak mirip yang tadi, integral dari 0 sampai omega min X dari TPX-nya. Ini teman-teman dapat hasilnya yang ini. Yang ini. Sama mu X-nya itu dari sini, dari kanan sini. Kalau aku sendiri prefer langsung masukin rumus jadinya. Itu tinggal di sini teman-teman. Kalau teman-teman mungkin aku share aja ya, yang share screen di laptopku ini. Nah, jadi teman-teman bisa pakai rumus yang ini dan yang ini. Masalah. Ya, jadi dengan teman-teman hafal rumus ini tuh langsung dapat nilainya. Sangat meningkat waktu. Dan biasanya yang keluar itu yang pakai itu ini, modified ini, terus yang The Molecular Law, sama ada lagi ini ada yang UDB sama satu lagi CFM yang Constant Force of Mortality. Nah yang ini biasanya yang sangat dipakai buat ujian sih. Kurang lebih buat yang modified The Molecular itu kayak gini. Jadi tinggal dikaliin aja, nanti kita coret omega min X-nya, dapatnya C per C plus 1. Gitu. Tenang aja nanti buat yang PTN tadi itu bakal di-share, cuman aku sini ngasih sedikit tips and trick aja sih. Soalnya kalau mungkin ada teman-teman yang nggak ngarepin penyetaraan kan, ngarepin ujian gitu sih. Oke, mungkin dari aku cukup aja sih. Apa ada yang mau tanya ya teman-teman ya? Buat semua soalan tadi juga boleh. Untuk ringkasan yang tadi di share screen bakalan dikasih nggak ya? Tadi aku udah share di chat, nggak masuk ya? Kamu pakai HP atau komputer? Laptop gitu. Kalau pakai HP mungkin nggak masuk sih. Nanti mungkin dikirim aja kok, aku share di. Oh, boleh ya? Oke. Thank you, Tata. Don't worry teman-teman. Thank you, sorry. Oke. Sama-sama. Mungkin teman-teman lain ada yang mau ditanyain? Silakan. Mungkin kalau nggak ada, teman-teman jangan lupa buat isi feedbacknya, link feedbacknya. Teman-teman sekalian tolong di-share ya. Itu buat share dapat sertifikat seperti tadi disampaikan, jadi tolong diisi aja. Kalau sambil ada yang mau nanya, kita masih ada waktu sekitar 1 menit lah, kurang lebih. Sampai setengah 5, jadi tunggu sampai setengah 5 aja. Nah, itu udah dikirim buat feedbacknya, silakan diisi teman-teman.
Oke, udah 4:30 juga. Mungkin kalau dari teman-teman nggak ada, mungkin aku ingetin lagi jangan lupa isi feedbacknya, dan besok masih ada di itu, silakan hadir. Mungkin akan kita tutup dengan doa aja. Baik, tidak ada cukup untuk berdoa. Terima kasih teman-teman, kurang lebih Dewan seperti itu. Besok untuk di itu masih ada lagi untuk live table dan selection-nya. Jangan lupa hadir, ditunggu kehadirannya. Besok juga karena masih ada sesi kayak gini, ada sesi materi dan sesi latihan soalnya. Tolong lebih aktif aja karena lumayan kan bisa dapat hadiahnya itu. Terus buat itu juga, buat Dewan ini jangan lupa buat isi feedbacknya. Itu buat sekali lagi itu buat syarat teman-teman mendapatkan sertifikatnya. Aku rasa dari aku cukup. Terima kasih teman-teman, kalau mau live dipersilahkan. Gitu. Terima kasih teman-teman.